Bapak, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini adalah diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan yang baru saja saya bacakan menceritakan bagaimana Yesus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia menampakkan diri kepada para murid, dan hari ini adalah penampakannya yang ketiga setelah kebangkitannya. Tentu ini mengejutkan bagi para murid pada waktu itu, karena mereka memang dalamnya secara psikologis, mungkin mereka bisa dikatakan mereka sedang syok gitu ya. Pengalaman yang mereka alami, rasa-rasanya secara manusiawi tidak mudah untuk mereka terima. Mereka memuja-muja Yesus sebagai pemimpin mereka, penyelamat mereka. Tapi pada kenyataannya kemudian Yesus justru mati dengan cara yang sangat mengenaskan dan bahkan bisa disebut dengan cara yang sangat hina pada waktu itu, yaitu mati disalib. Belum selesai kesedihan, kekacauan hati mereka, mereka kemudian bertemu lagi dengan Yesus. Maka secara manusiawi kita bisa membayangkan bagaimana perasaan yang mereka alami. Antara takut, antara marah, sedih, tetapi juga ada rasa senang karena mereka ketemu lagi dengan Yesus. Maka dalam suasana yang carut-marut secara perasaan seperti itulah, Yesus terus-menerus menampakkan diri kepada mereka, supaya mereka menjadi yakin perlahan-lahan bahwa ia adalah sungguh-sungguh putra Allah, Mesias yang dinantikan oleh mereka sebagai juru selamat. Dalam perikop ini kita bisa merenungkan beberapa poin. Yang pertama, tentu tentang kehadiran Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika para murid tidak berhasil menangkap ikan, Yesus muncul di tepi pantai. Namun mereka tidak menyadarinya pada awalnya. Seringkali Tuhan hadir dalam hidup kita dalam bentuk yang tidak terduga atau tidak kita kenali. Dia hadir di tengah-tengah rutinitas sehari-hari kita, tetapi kita mungkin tidak menyadarinya karena sibuk dengan urusan-urusan kita.
Para murid pun demikian tadi. Bahkan ketika mereka sedang berputus asa karena semalam-malaman mereka tidak menangkap apapun, tetapi kemudian ada orang di pinggir pantai lalu bertanya, "Hei anak-anak, adakah lauk pada kalian?" Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus yang hadir di tengah mereka. Demikian pula Bapak Ibu, kadangkala saya minimal, ketika sedang banyak pikiran, ketika sedang banyak kesibukan, tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan, kadangkala tidak begitu mudah untuk mengenali kehadiran Yesus dalam pengalaman hidup harian saya. Demikian pula mungkin bagi kita, bagi Bapak Ibu, yang masih harus berpikir tentang keluarga, masih memikirkan tentang pekerjaan, masih memikirkan tentang bagaimana hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Tentu ada banyak sekali hal yang Bapak Ibu pikirkan dalam kehidupan ini. Tetapi, mari kita belajar untuk mengenali kehadiran Yesus dalam hidup kita, bukan melalui hal-hal yang mungkin yang luar biasa, tetapi kadangkala Yesus hadir di tengah-tengah kita dalam pengalaman-pengalaman yang sederhana sekali, melalui kehadiran orang-orang yang mungkin bahkan tidak kita sangka sama sekali. Misalnya melalui orang yang membutuhkan bantuan kita, melalui orang-orang yang kita temui di pinggir jalan, orang-orang yang berbisnis dengan kita, dan lain sebagainya. Maka mari semakin membuka hati supaya kita semakin menyadari bahwa Yesus hadir dalam setiap pengalaman hidup harian kita masing-masing. Yang kedua, kita juga bisa belajar tentang bagaimana kita membuka diri terhadap kehendak Allah. Para murid tadi meskipun mereka lelah karena tidak menangkap ikan, tetapi karena ada yang menyuruh, tebarkanlah jalamu di sisi kanan perahumu. Dan betul, ketika mereka menebarkan jalannya di sisi kanan, seperti yang diperintahkan Yesus, kemudian dikatakan mereka menangkap begitu banyak ikan. Mungkin bagi para rasul pada waktu itu, bagi para murid yang sedang di atas perahu, perintah itu mungkin tidak masuk akal karena mereka adalah nelayan dan mereka tahu persis di mana tempat yang banyak ikan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, karena mereka mau membuka diri pada kehendak Allah, pada perintah Tuhan, akhirnya mereka menangkap begitu banyak ikan, tadi dikatakan 153 ekor dan besar-besar semuanya. Hal yang mungkin secara manusiawi kelihatannya tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Tuhan tidak ada satu hal pun yang mustahil di dunia ini. Maka mari kita belajar juga untuk membuka hati kita terhadap sapaan-sapaan Tuhan, terhadap mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita masing-masing, dalam doa-doa kita, dalam perayaan-perayaan liturgi yang kita rayakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya ingin mengajak kita menyadari bahwa kebangkitan Tuhan ini membawa transformasi bagi kita semuanya. Ketika para murid menyadari bahwa itu adalah Tuhan yang mereka layani, Simon Petrus kemudian dikatakan melompat ke dalam air dan berenang ke daratan untuk menyambut Yesus. Kebangkitan Yesus membawa transformasi yang mendalam dalam hidup orang percaya. Ia membangkitkan semangat baru, kekuatan baru, dan komitmen baru untuk mengikutinya. Maka mari kita juga bersyukur bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, bangkit dari antara orang mati, dan kemudian Ia juga membawa kita sampai pada kehidupan yang baru. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita juga mohon rahmat supaya kita dibantu oleh Roh Kudus sendiri. Kita memiliki semangat untuk membarui hidup kita terus-menerus dari waktu ke waktu, karena kita tahu Dia sudah memulai hidupnya yang baru, yang berarti kita juga harus memulai hidup kita yang baru. Semoga dengan demikian kita semua dengan tugas-tugas dan pekerjaan kita masing-masing sebagai anggota profesional dan usahawan Katolik, dan juga sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga, sebagai pimpinan di perusahaan, di tempat kerja, ataupun juga sebagai karyawan, atau juga sebagai anggota masyarakat, mari kita mohon rahmat supaya hidup kita senantiasa berlimpah berkat Tuhan, dan dari situ pula hidup kita boleh menjadi berkat untuk siapapun. Salam sehat dan semangat, Tuhan memberkati selalu. Berkah dalam.